Halo semuanya, kenalin nama saya Josephine Trezeki, NIM 106215051. Perkenalkan, nama saya Maria Audrey dengan NIM 106-21030. Perkenalkan, saya Rizky dengan NIM 106-21043. Nama saya Iklima Kriya Zahra dengan NIM 106-21038. Nama saya Nabila Putri dengan NIM 106-21048. Perkenalkan, nama saya Ibnu Pratimba, NIM 106-21035. Perkenalkan, nama saya Reza Ramdan Sinangga dengan NIM 106-20023. Hari ini saya akan menjelaskan perkembangan sel telur Amphioxus setelah fertilisasi hingga tahap blastula. Amphioxus merupakan hewan ovipar dan pembuahannya terjadi secara eksternal. Berdasarkan jumlah yolknya, sel telur Amphioxus termasuk ke dalam tipe sel telur mikrolesital atau oligolesital, yaitu jumlah yolk yang hanya sedikit. Berdasarkan distribusi yolknya, termasuk ke dalam tipe sel telur isolesital, yaitu yolk yang terdistribusi secara merata di dalam sel telur. Karena distribusi yang merata, inti sel telur Amphioxus berada di bagian tengah. Pembelahan pada Amphioxus terjadi secara holoblastik atau secara utuh dari kutub animal ke kutub vegetal. Pembelahan ini merupakan pembelahan terspesialisasi yang disebut sebagai cleavage, yaitu pembelahan tanpa penambahan massa sel. Cleavage pertama terjadi secara meridional, yaitu yang membagi sel telur dari kutub animal ke kutub vegetal. Produk dari cleavage pertama ini menghasilkan 2 buah blastomer. Cleavage kedua juga terjadi secara meridional, membagi sel telur dari kutub animal menuju kutub vegetal. Produk dari cleavage kedua ini menghasilkan 4 buah blastomer. Simetri pembelahan telur Amphioxus adalah simetri radial, yaitu pembelahan yang tegak lurus dengan pembelahan sebelumnya. Cleavage ketiga pada Amphioxus terjadi secara latitudinal, yaitu sedikit di atas bidang ekuatorial. Pembelahan ketiga ini menghasilkan 8 buah blastomer dengan ukuran yang berbeda. Blastomer yang berukuran lebih kecil pada bagian atas disebut sebagai mikromer, dan blastomer yang berukuran lebih besar pada bagian bawah disebut sebagai makromer. Cleavage keempat terjadi secara meridional dan membagi sel telur menjadi 16 buah blastomer. Cleavage kelima terjadi secara latitudinal dan membagi sel telur menjadi 32 blastomer. Cleavage keenam terjadi secara meridional dan membagi sel telur menjadi 64 buah blastomer. Sampai tahap ini, cleavage terjadi secara sinkronus, yaitu pembelahan yang terjadi pada saat yang bersamaan. Sementara setelah ini, pembelahan akan terus terjadi secara asinkronus, yaitu pembelahan yang terjadi tidak saat yang bersamaan. Pembelahan akan terus terjadi hingga blastomer terbentuk sangat banyak dan sel akan memadat. Pada tahap ini, sel disebut sebagai morula. Kemudian, morula akan membentuk sebuah rongga di dalamnya, berisi fluid. Rongga akan terus membesar untuk mendesak cairan dan lapisan sel keluar. Tahap di mana morula sudah memiliki rongga sel yang disebut dengan blastosol disebut sebagai blastula. Pada kenyataannya tidak terdapat perubahan warna atau pembagian warna pada sel, tapi pada peraga ini terdapat perbedaan warna untuk membantu kita memahami mengenai fate map atau peta nasib. Sebagian besar bagian hemisfer vegetal yang berwarna kuning akan berkembang menjadi endoderm. Bagian yang berwarna pink kemudian akan berkembang menjadi mesoderm. Bagian berwarna biru muda akan berkembang menjadi ectoderm epidermal. Bagian berwarna biru tua akan berkembang menjadi bagian ectoderm neural, dan bagian berwarna hijau akan berkembang menjadi notochord. Sekian penjelasan saya mengenai telur Amphioxus sampai tahap blastula. Saya akan menjelaskan sel telur dari amfibi. Jadi sel telur amfibi ini merupakan tipe sel yang teloplasita, artinya dia memiliki jumlah yolk yang lebih banyak dan tersebar lebih ke bagian bawah. Nah, bagian ini ada 2, yaitu bagian atas dan bagian bawah yang lebih terang warnanya. Jadi ini ada namanya, yaitu hemisfer animal dan hemisfer vegetal.
Dari warnanya ini sendiri menunjukkan adanya pigmentasi atau penumpukan granula melanosit, di mana fungsinya untuk mimikri. Dan di bawah ini lebih terang karena dia lebih mengandung banyak ion. Dan tipe sel ini, tipe pembelahannya pun nanti akan simetri radial. Dan nanti saya akan menjelaskan pembelahannya ini merupakan pembelahan holoblastik, di mana holoblastik itu artinya dia akan membelah secara sempurna. Jadi dia akan membelah satu pembelahan dulu, baru dia akan melanjutkan yang pembelahan kedua. Kalau kita lihat di sini ada warna yang lebih terang. Dan warna terang ini namanya adalah gray crescent. Warna ini menunjukkan bahwa telah terjadi penetrasi pada sel telur. Dan penetrasinya itu berada pada hemisfer animal sekitar 45 derajat dari bagian tengahnya itu. Dan karena adanya mikrotubul dari sperma yang menarik sitoplasma kortikol, maka menyebabkan hemisfer animal akan bergeser dan tercipta warna yang lebih terang. Dan ini akan menjadi tonggak dari dorsal si amfibi. Pembelahannya pun akan membagi dua sampai bawah. Namun nanti kalau kita lihat selanjutnya itu bahwa pembelahan di bawah itu lebih lambat karena dia memiliki yolk yang lebih banyak, konsentrasinya pun lebih padat di bagian bawah. Nah, pembelahan pertama tersebut yang ini adalah pembelahan meridional, artinya vertikal. Dan yang pembelahan kedua ini menghasilkan 4 sel. Dia juga meridional atau vertikal, namun dia tegak lurus dari pembelahan pertama tadi. Jadi kalau kita lihat tadi ada satu yang begini, nanti dia satu yang lagi tegak lurus begini. Jadi 4 sel. Kemudian kalau kita selanjutnya yang pembelahan ketiga yaitu cleavage 8 sel. Pembelahan ini adalah pembelahan ekuatorial. Kalau kita lihat di sini ada pembelahan dia seperti ini, horizontal. Dan pembelahan ini tidak tepat di tengah karena seperti tadi saya bilang bahwa di bawah itu banyak yolknya dan dia lebih padat, sehingga dia akan pembelahannya lebih ke atas. Selanjutnya kalau kita lihat di sini ketika cleavage 16 sel atau pembelahan 16 sel, dia akan pembelahan secara meridional lagi, yaitu tegak lurus atau namanya vertikal, menjadi 16 sel. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita lihat yang cleavage kelima, dia itu pembelahan secara ekuatorial lagi, namun dia ekuatorialnya ada dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Sehingga kalau kita lihat di sini pada sel telur dari amfibi sendiri, dia memiliki ukuran sel yang lebih kecil di bagian atas dan bagian bawah atau di bagian hemisfer vegetal, dan lebih kecil di bagian hemisfer animal. Dan ini dinamakan juga mikromer dan makromer. Sehingga nanti pembelahan secara simultan dari meridional dan ekuatorial menjadi banyak sel, dan ini tidak bisa terhitung lagi. Tapi kalau kita lihat di sini benar bahwa yang di bagian lebih terang ini atau hemisfer vegetal selnya lebih besar-besar, sedangkan yang bagian atas ini sel-selnya kecil ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fate mate atau fate mate itu jadi setiap sel itu sudah ada fate atau peta nasibnya. Nanti dia ketika udah menjadi individu dia bakal jadi apa. Nah, ini ada berbagai warna, ada orange, ada pink, hijau, biru. Ini biru tua dan biru muda. Dan kalau kita lihat di sini, dia ada rongga nih yang isinya fluid. Fluid ini atau cairan ini berfungsi untuk mencegah sel yang bagian atas di hemisfer animal dan hemisfer vegetal ini bertemu atau bisa menyatu sebelum dia matang. Dan selain itu, rongga ini berfungsi untuk, atau nanti ada cairan di sini, berfungsi untuk mudahnya bermigrasi si sel pada saat gastrulasi. Dan sel ini atau rongga ini disebut blastosol. Oke, sekarang saya akan menjelaskan fake map. Jadi yang warna oranye ini atau warna jingga ini, dia ini adalah yolk.
dan dia akan berfungsi atau akan menjadi endoderm. Selanjutnya yang hijau akan menjadi notokorda, lalu yang biru tua akan menjadi ektoderm bagian neural atau saraf, lalu yang biru muda ini dia akan menjadi ektoderm bagian epidermal, dan yang ini adalah mesoderm. Sekian dan terima kasih penjelasan dari sel telur amfibi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan cleavage dan blastulasi dari sel telur Aves. Peraga yang saya pegang ini merupakan sel telur Aves, dan dapat dilihat bahwa yang kuning ini dinamakan yolk dan yang atas disebut dengan blastodiscus. Blastodiscus ini terdapat pada hemisfer animal, dan yolk seluruhnya terdapat pada sel hemisfer vegetal, dan sebagian besar terdapat pada hemisfer animal. Tipe pembelahan dari sel telur Aves ini adalah meroblastik, dan simetri pembelahannya disebut dengan diskoidal. Tipe dari sel telur Aves disebut megathelolesital. Mengapa disebut megathelolesital? Itu dikarenakan yolknya berukuran sangat besar sehingga mendorong blastodiscus ke arah atas atau ke arah kutub animal. Setelah terjadi fertilisasi pada sel telur, maka akan dilanjutkan ke tahap cleavage. Tahap cleavage ke-1 terjadi secara horizontal dan akan menghasilkan sebanyak 2 sel. Setelah itu terjadi cleavage kedua. Cleavage kedua ini akan terjadi pembelahan secara vertikal dan menghasilkan 4 sel. Setelah cleavage kedua akan terjadi cleavage ketiga. Cleavage ketiga ini terjadi secara simultan, sejajar dengan pembelahan ke-1 dan memotong alur pembelahan kedua. Cleavage ketiga ini akan menghasilkan 8 sel. Setelah itu terjadi cleavage keempat. Cleavage keempat ini terjadi secara sirkumferensial, yaitu memotong seluruh pembelahan yang terjadi sebelumnya dan menghasilkan sebanyak 16 sel. Dan alat peraga terakhir mengenai cleavage yang saya miliki yaitu cleavage kelima. Cleavage kelima ini terjadi secara radian vertikal asimetris dan akan menghasilkan sebanyak 32 sel. Dan di sini saya telah memiliki sel morula dari hasil cleavage pada sel telur Aves. Dapat dilihat bahwa area yang mengalami pembelahan ini disebut area pellucida, dan bagian blastodiscus yang tidak mengalami pembelahan disebut dengan area opaka. Jika kita lihat morula ini secara melintang, kita bisa lihat bahwa blastodiscus terkumpul pada bagian atas dan bagian bawah, atau bagian anterior dan bagian posterior dari morula. Dapat dilihat juga rongga yang di tengah ini merupakan bakal dari blastosol. Untuk Blastula Aves saya memiliki 2 jenis peraga, yaitu Blastula Aves primitif dan Blastula Aves modern. Pertama saya akan menjelaskan mengenai Blastula Aves primitif. Blastula Aves primitif ini jika dilihat secara melintang, maka bagian luarnya ini yang berwarna disebut dengan epiblast, dan bagian kuning yang berbentuk cekung disebut dengan hipoblast. Juga terdapat rongga di bawah hipoblast yang disebut dengan blastosol. Dan berikut ini merupakan sayatan melintang dari Blastula Aves modern. Yang membedakan dari Aves primitif dan Aves modern, terdapat subgerminal cavity pada bagian paling bawah. Maka jika saya urutkan, bagian paling atas disebut dengan epiblast, bagian di bawahnya disebut dengan blastosol, bagian di bawahnya lagi disebut dengan hipoblast, dan bagian paling bawahnya disebut dengan subgerminal cavity.
Nah, mengapa dapat terbentuk hipoblast di antara blastosol dan subgerminal cavity? Itu dikarenakan cholecystyle pindah dari arah posterior ke anterior. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cleavage dari mamalia. Nah, untuk jenis sel telur dari mamalia ini termasuk isolesital. Kenapa? Dikarenakan yolk dari sel telur ini tersebar secara merata. Kemudian untuk tipe pembelahan ini termasuk holoblastik atau pembelahan sempurna. Lalu untuk simetrinya ini simetri rotasional. Nah, terdapat ciri khas pada sel telur mamalia, yaitu adanya zona pellucida pada bagian luar dari sel telur. Nah, zona pellucida ini berfungsi untuk mencegah terjadinya polispermin. Nah, nantinya sel telur ini akan mengalami pembelahan menjadi 2 blastomer, yang dimana pembelahannya ini akan terjadi secara meridional atau vertikal menghasilkan 2 blastomer. Kemudian pada masing-masing blastomer ini akan mengalami pembelahan, yaitu pembelahan kedua menjadi 4 blastomer, yang dimana masing-masing blastomer pada hasil pembelahan pertama tadi ini akan membelah dengan arah pembelahan yang berbeda, yang dimana salah satu blastomer ini akan membelah secara vertikal dan salah satu blastomer lainnya membelah secara horizontal. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pembelahan ini adalah pembelahan asimetri. Kemudian ketika pembelahan pada blastomer pertama ini selesai membelah, nantinya blastomer kedua akan melanjutkan pembelahannya. Dengan begitu pembelahannya ini termasuk dengan pembelahan yang relatif lama. Kemudian pada masing-masing blastomer tersebut akan kembali membelah atau mengalami pembelahan ketiga menghasilkan 8 blastomer, yang dimana blastomer ini akan mengalami kontraksi untuk determinasi yang nantinya akan menghasilkan tight junction dan juga gap junction untuk blastula. Oke, jadi tadi teman saya telah menjelaskan tahapan pembelahan pertama sampai ketiga dari pembelahan zigot sel telur mamalia. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tahapan pembelahan keempat. Pada pembelahan keempat, pembelahan terjadi secara meridional atau vertikal dan juga ekuatorial atau horizontal. Jadi pembelahannya sama seperti sebelumnya. Nah, pada pembelahan keempat ini hasil dari sel telur itu ada 16 sel. Nah, hasil yang 16 sel tersebut kita sebut sebagai morula mamalia. Nah, seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, bahwa akan ada kompaksi atau sel-selnya ini akan berdekatan dan membentuk ikatan. Nah, yang luar ini kita sebut sebagai tight junction, fungsinya untuk proteksi karena ikatannya lebih kuat. Sementara di dalam kita sebut sebagai gap junction karena ikatannya tidak terlalu kuat dan bisa mengeluarkan molekul dan juga air. Nah, tight junction atau yang luar ini nantinya akan berubah menjadi trophoblast yang akan menjadi chorion. Jadi dia tidak akan menjadi embrio tapi akan menjadi chorion. Chorion ini adalah placenta embryonik. Sedangkan yang dalam kita sebut sebagai ICM atau inner cell mass yang akan berubah menjadi embrio nantinya atau bakal embrio. Nah, lalu selanjutnya pembelahan akan terus terjadi sampai akan menghasilkan 64 sel. Nah, ketika pembelahan sudah menghasilkan 64 sel, itu kita sebut sebagai blastula mamalia. Nah, blastula mamalia ini kita sebut spesifik sebagai blastokista. Kenapa kita sebut sebagai blastokista? Karena dia itu inner cell mass-nya itu menempel pada salah satu kutub, yaitu kutub animal. Ini dapat terjadi karena pada tahap ini trophoblastnya itu mensekresikan fluid dari dinding-dindingnya ini sehingga nanti mendorong inner cell mass-nya ke atas sehingga dia akan menempel pada kutub animal. Nah, inner cell mass ini kita bagi menjadi dua karena ada dua warna juga. Yang pertama ini warna biru dan warna putih. Nah, kenapa diberi dua warna? Karena yang warna biru ini kita sebut sebagai epiblast dan nanti fungsinya itu akan menjadi bakal ectoderm. Jadi nantinya akan menjadi ectoderm atau kita sebut sebagai ectoderm primitif. Sementara yang bawah yang putih ini kita sebut sebagai hipoblast dan nantinya itu akan menjadi endoderm atau bakal endoderm. Jadi kita sebut sebagai endoderm primitif. Nah, yang luar ini adalah trophoblast. Nah, seperti tadi juga yang sudah disebutkan teman saya bahwa mamalia itu salah satunya memiliki satu zona yang spesifik, yaitu kita sebut sebagai zona pellucida. Nah, zona pellucida ini nantinya fungsinya untuk proteksi dan juga dia bisa mencegah si blastula ini untuk implantasi ke rahim. Nah, karena dia bisa mencegah implantasi, maka
untuk blastula ini implantasi ke rahim, dia harus melewati si zona pellucida. Nah, untuk keluar dari zona pellucida, maka caranya adalah dengan adanya pompa ion sodium. Nah, jadi pompa ion ini nantinya akan memompa ion sodium masuk ke dalam blastula atau ke dalam sel ini, sehingga nanti dalam sel itu konsentrasi sodiumnya itu tinggi dan air bisa masuk ke dalam. Ketika air masuk ke dalam, sel blastulanya itu dapat keluar dari zona pellucida dan terjadi peristiwa hatching. Nah, peristiwa hatching ini adalah peristiwa keluarnya blastula dari zona pellucida, sehingga nanti setelah keluar si blastula ini dapat implantasi ke rahim dan bisa berkembang menjadi embrio. Oke, jadi sekian presentasi tentang cleavage atau pembelahan zigot sel telur mamalia. Terima kasih telah mendengarkan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai preparat amfibi. Nah, pada penelitian perkembangan hewan, amfibi ini digunakan karena ada beberapa keuntungan. Yang pertama karena sel telurnya yang berukuran besar, dan juga yang kedua adalah kecepatan perkembangan amfibi ini relatif cepat dari fase telur yang setelah difertilisasi itu berkembang relatif cepat. Nah, adapun kerugian dari penggunaan amfibi sebagai model penelitian perkembangan hewan adalah bahwa untuk mencapai maturasi atau pematangan, hewan dari fase awal perkembangan hingga dewasa itu memerlukan waktu yang relatif cukup lama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari perkembangan sel telur amfibi setelah sel telur tersebut difertilisasi. Nah, pada bagian pertama terdapat 3 area utama yang akan terlihat ketika kita mengamati preparat. Yang pertama adalah kutub animal atau hemisfer animal, ada gray crescent dan juga hemisfer vegetal. Nah, pada hemisfer animal ini terdapat pewarnaan atau warna yang lebih gelap, dan pada bagian hemisfer vegetal ini terdapat warna yang lebih terang. Perbedaan warna ini berfungsi sebagai kamuflase di alam liar agar sel telur katak ini lebih aman atau tidak dimakan oleh predator. Selanjutnya, setelah terjadinya fertilisasi, akan terbentuk gray crescent atau area dari sitoplasma kortikal yang agak tergeser sedikit sebanyak 30 derajat, yang menunjukkan bahwa terjadi pergeseran akibat mikrotubul yang di-arrangement oleh sel sperma pada satu titik. Nah, perlu diketahui juga bahwa sel sperma ini bisa masuk di bagian manapun dari hemisfer animal yang berwarna agak lebih gelap. Nah, selanjutnya setelah terjadi fertilisasi akan kita amati pembelahan yang pertama. Nah, pembelahan pertama ini terjadi secara radial simetris dan juga tipe pembelahannya itu holoblastik atau tuntas. Nah, tipe pembelahan radial simetris ini akan membagi sel telur melewati gray crescent menjadi 2 dan membuat sel telur berukuran sama besar atau zigot itu sama besar. Selanjutnya, pada fase pembelahan yang kedua, itu juga terjadi pembelahan secara radial, namun dia tegak lurus dari fase pembelahan yang pertama. Dan perlu diketahui juga, ketika pembelahan kedua ini telah terjadi, pembelahan pertama itu belum benar-benar selesai karena pada bagian hemisfer vegetal itu terdapat diop sehingga mengurangi kecepatan pembelahan. Selanjutnya, pada pembelahan ketiga, ini akan menghasilkan 8 sel dari cleavage tersebut yang terjadi secara ekuatorial. Namun perlu diingat juga karena ada bagian yolk di bagian hemisfer vegetal, maka pembelahan ini tidak benar-benar ekuatorial namun agak tergeser ke atas menghasilkan mikromer atau sel bagian dari blastula yang berukuran agak lebih kecil, dan di bagian bawah itu berukuran lebih besar karena juga terdapat yolk. Selanjutnya adalah fase terakhir, yaitu fase pembelahan keempat, kelima, yang pada akhirnya menghasilkan 32 sel. Nah, setelah 32 sel ini terbentuk, akan terbentuk rongga di dalam sel telur katak itu sendiri. Rongga tersebut disebut sebagai blastosol yang juga tergeser agak ke atas hingga dekat dengan hemisfer animal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai preparat sel telur bintang laut atau Asterias sp. Kita akan melihat bagaimana kumpulan sel telur tersebut mengalami pembelahan dan blastulasi. Di preparat ini, kita dapat melihat sel-sel telur Asterias sp. Bila kita fokuskan pada beberapa sel telur, kita dapat melihat badan polar yang berwarna hitam di dalam. Meski demikian, terkadang sangat sulit bagi kita untuk menemukan bagian polar sel telur di bawah pengamatan mikroskop. Preparat selanjutnya, kita dapat melihat proses cleavage pada sel-sel telur.
Terdapat sel telur yang membelah menjadi 4 sel, 8 sel, dan sel-sel yang lebih banyak. Preparat terakhir menunjukkan proses plastulasi pada sel-sel telur. Terlihat bahwa sel-sel telur mengalami penebalan pada pinggiran sel dan memiliki rongga di dalamnya. Demikian pembahasan pada bagian preparat dalam modul ini. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.